Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Salam sejahtera. Shalom. Haleluya. Kita dapat berkumpul lagi di tempat ini. Suatu berkat Tuhan yang luar biasa ya. Ada sukacita. Haleluya. Haleluya. Masih ada damai Natal kita. Haleluya. Allah kita dahsyat. Hanya dengan kekuatan kita sanggup, kita mampu untuk dapat kembali kepada-Nya. Oleh sebab itu, kuasa kasih dunia ini untuk menyelamatkan kita. Haleluya, haleluya. Seluruh bangsa sujud menyembah kepada Tuhan Allah yang Esa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Bapa kami bersyukur buat segala kasih kemurahan-Mu yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kau Bapa yang sangat baik. Kaulah Allah yang ajaib. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Hosana, hosana bagi-Mu. Kaulah Tuhan kami. Kaulah Sang Juru Selamat kami. Allah yang menyertai kami. Hosana bagi-Mu. Glory, glory, glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Oh Bapa kami sekarang, kepadamu kami naikkan pujian, syukur, sembah, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Ku memuji namamu Tuhan, puji namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Ku memuji namamu, haleluya, Tuhan. Puji namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Ku memuji namamu Tuhan. Ku memuji namamu, haleluya, Tuhan. Puji namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Kau yang layak dipuji. Memuji namamu Tuhan. Puji namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Memuji, memuji namamu. Hanya Kau yang dipuji. Tuhan, hanya Kau yang dipuji. Amin. Tuhan, namamu besar dan layak
puji namamu. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar di atas segala nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama di atas segala nama. Kaulah Raja kami, Kaulah Tuhan kami, Sang Juru Selamat kami. Haleluya. Hosana Ibu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kaulah Tuhan kami, Kaulah Sang Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, hosana Ibu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Hosana bagimu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Benar Bapa, kerinduan kami selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tapi hanya dengan kuasa dan penghiburan kekuatan daripada-Mu Tuhan kami mampu. Inilah hidup kami, bahwa kami pakai kami untuk kemenangan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Allah kami, selamat kami. Kami boleh ada di pagi yang indah ini semua karena kasih kemurahan Tuhan, tuntunan pimpinan kuasa Tuhan, penghiburan di dalam Roh Kudus sampai ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Kau lebih dan lebih Tuhan, bersorak-sorai akan kebaikan Tuhan yang tak pernah habis-habis dalam hidup kami. Begitu besar kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami, sehingga Kau datang menjadi korban syukur bagi hidup kami dengan mati di atas kayu salib bagi kami. Kehadiran-Mu membawa kami ke dalam pengharapan yang baru, sukacita yang baru. Terima kasih ya Bapa. Segala pujian, hormat, keagungan, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Inilah sembah syukur kami. Kami habiskan ibadah kami Tuhan di dalam satu nama yang memberi kami kemenangan, dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup. Kami bersukaria. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang diberkati, sangat diberkati. Setiap orang percaya adalah orang yang diberkati sesungguhnya. Amin. Karena Tuhannya datang sendiri untuk menolong dan mengangkatnya untuk diselamatkan. Haleluya. Aku diberkati. Amin. Yes. Kasih setia-Mu nyata dalam hidup kami. Kemudian Engkau bagi salibmu Tuhan. Engkau bangkit dan Engkau berjanji untuk datang kembali. Haleluya. Kami dikuatkan dan tetap selalu. Amin. Kasih setia-Mu nyata bagiku. Amin. Firman kebajikan tersedia bagiku. Semua perasaanku dibayar segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah satu.
yang sempurna. Amin. Haleluya, karena Dia datang sendiri ke dunia ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Dia dapat datang ke Tuhan. Kami umat menaikkan pujian. Haleluya. Haleluya nama Tuhan. Yes. Dalam hati kuasa merenami selawat setia kita. Amin. Roh kebebasan berubah kita, kebesaranmu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaanmu di dunia. Diharapkan katamu, sungguh jiwa menyatu, namakan pujian, senada dengan surga. Kami akan bersatu, sembah puji namamu, sebesar bersuka, bersama dengan surga. Tuhan, kami menyatu hati untuk memuji nama Tuhan. Kau Allah yang tak tertandingi oleh Allah apapun di dunia ini. Amin. Haleluya. Kau Allah yang lebih besar, Allah yang kudus, Allah yang esa, yang kami sembah, kami akui, kami muliakan. Haleluya.
tak tertandingi kuasa Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Benar Tuhan, Kau Allah itu tak tertandingi oleh siapapun di dunia ini Tuhan, di surga dan di bumi. Semua sujud menyembah kepadamu Tuhan. Semua hanya sujud menyembah kepada satu nama yang kuasa di bumi dan surga, Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Yes. Sembah syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah mulut kami, kaki kami, tangan kami, tubuh kami dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Hosana sembah syukur bagi nama Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Ya Terima
biasa. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya-tanya, siapa hambanya ini? Saya belum pernah lihat ya. Belum pernah lihat saya kan? Pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Karena saya ingin disayangi sama Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Nama saya Ibu Ruth Budiana. Saya kemarin datang ke sini di pastori di tempatnya hambanya karena kami juga mau berangkat untuk tujuan kita ke Balikpapan, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya bersama keluarga saya, mungkin yang di depan itu pojok baju orang itu suami saya dan anak kami perempuan kecil itu yang sama Laura itu anak saya. Puji nama Tuhan, ketika saya sampai di sini Bapak Gembala menyampaikan, Ibu siapkah untuk memberkati jemaat yang ada di sini? Saya bilang haleluya. Puji Tuhan, sungguh luar biasa karena saya diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan berkat yang luar biasa. Amin. Terima kasih hambanya karena sudah memberi saya waktu kesempatan untuk memberkatinya. Saya pelayanan di Malino Kota. Ada gereja GSGA Alpha Omega Malino Kota. Saya pelayanan di sana. Dan gembala kami di sana Pak Fran Kansil. Kemungkinan kalau Pak Fran Kansil Bapak Ibu Saudara mengenalnya ya. Tetapi saya belum. Karena saya memang pelayanan di situ baru. Waktu sebelum ke Malino Kota dulu saya sempat pelayanan membantu hambanya Ibu Rosti di Mansalong. Habis itu saya pindah karena suami saya kerja pindah ke kota, sudah ke tempat di Malino Kota. Kami berpindah bantu pelayanan di penggembalaannya Pak Frank Kancil, yaitu di Alpha Omega Malino Kota. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini saya mengucap syukur karena saya sudah bisa di tempat ini. Karena jujur ini pertama kali juga saya lewat Berau. Maksudnya tinggal di Berau sini. Kalau pernah pertama kali saya datang ke Malino, itu sama suami saya dengan teman-teman saya dari Balikpapan langsung darat ke Malino. Itu pun kami nggak singgah Berau, cuma langsung melewati aja. Tetapi saat ini saya diberi kesempatan untuk datang ke sini beribadah bersama Bapak Ibu Saudara, itu luar biasa bagi saya. Amin. 2 hari lalu kita semua merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus, ya benar. Kalau saya lihat tema dalam PGI ya, itu mengatakan bahwa temanya itu mereka yang menamakan Immanuel. Amin. Bapak Ibu Saudara pasti tahu apa artinya Immanuel. Apa Immanuel itu? Allah beserta kita, Allah menyertai kita. Itu sungguh luar biasa, amin. Ketika kita mengalami kondisi seperti ini, kondisi COVID yang membuat gentar oleh dunia, membuat orang takut, tetapi ingat pesan Tuhan bahwa Tuhan beserta dengan kita. Amin. Itu temanya sangat luar biasa buat saya dan Bapak Ibu Saudara, bahkan di se-Indonesia ini. Sungguh luar biasa karena kita ada di tempat ini itu karena penyertaan Tuhan, itu karena penyertaan Allah. Kalau bukan karena penyertaan Tuhan dan Allah, kita nggak ada di sini bersama-sama. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar di dalam Bilangan 14 ayat 1 sampai 10. Bilangan 14 ayat 1 sampai dengan 10. Sudah dapat Bapak Ibu Saudara? Amin. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara kita bangkit bersama-sama. Kita akan membacakan bersama-sama dalam Bilangan 14 ayat 1 sampai dengan 10. Bilangan 14 ayat 1 sampai dengan 10. Perikopnya mengatakan
mengadakan pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah mereka lebih baik pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, supaya negeri yang berlimpah-limpah susu dan madanya. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan habis dan melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mancang hendak melontarkan kedua orang itu dengan batu, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah permukaan kepada semua orang Israel. Puji nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat perikop ini, membacakan ini, itu adalah suatu perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Nah, perjalanannya itu bukan mudah Bapak Ibu Saudara. Perjalanannya selama berjalan di padang gurun itu bukan mudah. Bapak Ibu Saudara sudah membayangkan bagaimana padang gurun itu panasnya. Susah untuk cari air, susah untuk cari makanan. Bagaimana susahnya bangsa Israel keluar dari Mesir untuk ke tanah perjanjian selama 45 tahun perjalanan untuk ke tanah perjanjian. Bagaimana susahnya. Ketika saat itu bangsa Israel sempat berontak, sempat marah. Lebih baik saya tinggal di Israel, walaupun di Israel saya jadi budak, tetapi saya bisa memakan. Kalau di sini kita di padang gurun, kita tanpa makanan, kita tanpa hidup susah. Mereka lupa bahwa mereka dikeluarkan dari Mesir untuk ke tanah perjanjian. Itu ada penyertaan Allah, penyertaan Tuhan buat bangsa Israel untuk menerima tanah perjanjian. Selama perjalanan padang gurun itu, Tuhan itu setia menjagai, mengiring bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang apinya. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan menyertainya. Tuhan tidak akan membiarkan bangsa itu sampai kelaparan, karena Tuhan Yesus memberkati bangsa Israel. Bangsa Israel ini adalah pilihan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan. Nah, ketika bangsa Israel sudah dekat dengan negeri yang dijanjikan, diutuslah ke-12 pemimpin dari ke-12 suku untuk mengintai keadaan negeri yang dijanjikan Tuhan itu. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah sering dengar ke-12 pengintai itu. Dan 10-nya gagal. Ada yang 2 itu tetap semangat, tetap setia. Siapakah itu? Bapak Ibu Saudara tahu siapa itu?
Yosua dan Kaleb sungguh luar biasa. 10 dari 12 pengintai menjadi lemah hatinya dan menyampaikan kabar yang turut melemahkan hati bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. 10 pengintai itu mengatakan bahwa jangan ke sana karena di sana orangnya besar-besar sedangkan kita kecil-kecil. Kita akan mati di sana, kita akan kelaparan. Sehingga 10 pengintai itu membuat getar. Bangsa Israel itu lemah. Bagaimana ini? Dia sampai bangsa Israel datang ke Musa sama Harun. Kenapa engkau membawa kami datang ke tanah perjanjian ketika kami dari Mesir untuk ke sana, di sini hidup kami, dan ke sana nanti pasti saya akan mati. Anak saya akan mati. Lebih baik saya kembali ke Mesir. Lebih baik saya kembali lagi menjadi budak-budak orang Mesir, tetapi saya bisa hidup. Bangsa Israel semua berontak, marah seperti itu. Tetapi yang tetap kuat yaitu Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune merupakan pengintai itu yang sangat memegang teguh janji Tuhan dan percaya akan penggenapan janji Tuhan. Karena Kaleb dan Yusuf merasa bahwa penyertaan Tuhan itu selalu bersama dengan mereka. Amin. Yusuf merasakan, Yosua merasakan, Kaleb merasakan betapa Tuhan itu sungguh luar biasa. Mungkin Bapak Ibu Saudara sering dengar nama Joshua. Kalau nama Joshua itu di mana-mana sekarang banyak yang pakai nama Joshua. Dia benar kan? Kadang-kadang orang pemimpin pun pakai nama Joshua. Anak-anak seorang bayi lahir laki-laki, oh tak pakai nama Joshua, karena Joshua itu pengintai Tuhan yang tetap setia kepada Tuhan dan berhasil dan tetap kokoh. Itu artinya sehingga dinamakan Joshua. Tetapi saya jarang mendengar nama Kaleb. Sekarang adakah ibu bapak ibu saudara di sini yang ada namanya Kaleb? Pasti jarang sekali. Kenapa kok selalu Yosua aja? Kenapa enggak nama Kaleb? Kan sama-sama pengintai, kan sama-samanya tetap teguh, kan sama-sama berjuang dengan Joshua. Karena dua ini berhasil. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara, arti Kaleb dalam bahasa Ibrani itu, maaf ya, arti Kaleb itu artinya anjing. Kemungkinan karena arti Kaleb itu anjing di bahasa Ibrani itu, mereka tidak mau lah masa anaknya dikasih nama Kaleb, dikasih nama anjing. Tidak mungkin ya. Kita semua tidak mau lah seperti itu. Tetapi sebenarnya Kaleb itu adalah kepala suku Yehuda. Dia yang memiliki karakter yang luar biasa. Amin. Saat ini saya mau mengajari Bapak Ibu saudara, kita bersama-sama belajar tentang karakter Kaleb. Penyertaan Tuhan melalui Kaleb. Dan Kaleb ini menerima janji Tuhan yang luar biasa melalui Kaleb. Ya, mungkin selama ini yang sering Bapak Ibu Saudara dengar Joshua, tetapi kita belajar melalui karakter Kaleb. Amin. Katakan belajar melalui karakter Kaleb. Karakter Kaleb inilah yang menguatkan saya. Karakter Kaleb inilah yang bisa saya sampai berdiri di tempat ini. Karena saya belajar dari karakternya yang luar biasa. Nah, apa saja yang dimiliki Kaleb untuk bisa kita teladani sebagai karakter Kristus? Tadi saya belum kasih tema ya. Tema yang ini, tema pada pagi hari ini adalah karakter yang patut jadi teladan. Amin. Karakter yang patut jadi teladan. Nah, kita akan belajar Kaleb sebagai karakter yang perlu kita teladani. Apa saja itu? Apa saja karakternya Kaleb itu? Yang pertama, Kaleb memiliki semangat. Katakan, Kaleb memiliki semangat. Kaleb memiliki semangat. Amin. Kaleb memiliki semangat yang luar biasa. Kita akan baca dalam
Yosua 14 ayat 10 sampai 11. Yosua 14 ayat 10 sampai dengan 11 akan saya bacakan, Bapak Ibu Saudara yang akan memperhatikan. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih kuat, sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Amin. Dikatakan Kaleb di situ menyampaikan bahwa ketika Kaleb di umur 40 tahun, Musa berfirman, Tuhan berfirman melalui Musa, dan Musa menyampaikan Kaleb supaya dia keluar dari bangsa Israel, dan Kaleb ini menjadi pengintai selama 45 tahun di padang gurun. Tetapi kekuatannya, semangatnya Kaleb ini sama seperti umur 40 tahun sampai akhirnya 85 tahun. 45 tahun ya di padang gurunnya, hidupnya susah dengan bangsa Israel, tetapi dia tetap kuat sampai umur 85 tahun. Ini saya tanya di sini siapa umur yang paling tua? Bapak umur berapa? 73. Luar biasa. Umur 73 masih tetap semangat untuk mencari Tuhan. Amin. Kemarin sempat kami berseri sama Bapak Gembala, ada jemaat kami dengan semangatnya, tetap semangat walaupun umurnya usianya sudah 70 lebih, tetapi dia tetap semangat. Beliau tetap semangat. Itu luar biasa. Ternyata Bapak ini ya luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Itu menunjukkan Kaleb umur 85 tahun tidak berontak. Dia tetap tahan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap melangkah untuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena Kaleb merasakan bahwa janji Tuhan itu pasti akan diberikan kepada Kaleb. Amin. Begitu juga dengan Bapak terkasih ya, dengan setia, dengan semangatnya dia mencari Tuhan. Dengan mencari Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan sudah menyediakan tanah perjanjian di surga. Amin. Jadi anak muda-muda, ibu-ibu yang masih muda-muda ya, bapak-bapak yang masih muda, jangan kalah dengan Bapak. Semangat, kita harus memiliki semangat yang luar biasa. Kemarin saya pas waktu perjalanan untuk ini, saya mikir-mikir Bapak Ibu Saudara. Ketika saya harus ke Balikpapan, saya mikir bagaimana perjalanan begitu jauh. Apakah saya sanggup? Apakah saya tidak mampu atau apa? Suami saya selalu ngasih semangat. Kita akan singgah, kita akan ikut ibadah di sana. Nanti kita di sana cari kita ibadah, cari Tuhan terlebih dahulu. Kita semangat untuk mencari Tuhan. Kita harus semangat menjadi saksi-saksi Kristus. Ketika semangat itu datang, sukacita itu ada pada kita, dan kita selalu diberkati Tuhan. Kita tidak pernah akan sedih, kita tidak akan pernah takut lagi. Kenapa? Karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Temanya sungguh luar biasa. Waktu Natal ini di PGI itu, penyertaan Tuhan itu selalu dengan kita. Kita harus memiliki semangat yang luar biasa. Jangan hanya masalah sepele, punya masalah sepele, kita lesu, kita malah menjauh dari Tuhan. Jangan. Ketika Tuhan mengizinkan kita mendapatkan masalah, ketika Tuhan mengizinkan kita dapat ujian, begitu kita merasa gak kuat, kita harus tetap semangat hidup bersama Tuhan. Bukan semangat hidup dengan diri kita sendiri dan melakukan hal-hal yang tidak disukai Tuhan, tetapi kita harus punya semangat hidup bersama Tuhan. Kenapa kita harus seperti itu? Karena semangat itulah Tuhan akan memberi kita kekuatan. Semangat itulah yang membuat kita kekuatan. Ada dalam ayat ini menjelaskan bahwa bangsa Israel saat itu 45 tahun itu dalam menyatakan firman-Nya pada Musa, dan itu Kaleb itu kan merasa
tetap semangat, tetapi bangsa lainnya enggak. Tetapi orang-orang, ada firman Tuhan mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Ketika kita semangat untuk mencari Tuhan, ketika dalam persoalan kita semangat untuk mengandalkan Tuhan, kita akan selalu diberi kekuatan baru. Mereka seumpama seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Nah, sekarang Raja Wali kalau naik terbang yang tinggi itu, kalau nggak dengan sayapnya, apakah bisa terbang tinggi? Nggak bisa. Begitu juga dengan kita. Ketika kita punya problem, kalau kita tidak ada sayap, yaitu Tuhan Yesus yang menyertai kita tidak akan berjalan dengan baik. Kita akan merasa lemah, seperti bangsa Israel, karena dia tidak mempercayai Tuhan. Jadi dia merasa berontak. Padahal Tuhan mau mengangkat bangsa Israel ini di tanah perjanjian, beri tanah yang luar biasa untuk bangsa Israel. Tetapi dia digoyahkan dengan 10 pengintai itu. Dan di situ Kaleb dengan semangatnya, Kaleb menyatakan bahwa ketika berserah pada Tuhan, ketika kita tetap semangat bersama Tuhan, kita akan diberi kekuatan baru. Sudah dinyatakan dalam Yesaya 40 ayat 31 tadi mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara mendapatkan problema masalah, ketika kita tetap datang bersama Tuhan Yesus, saya yakin masalah itu kita lewati dengan gampangnya. Benar? Amin. Pasti gampang itu. Masalah itu akan kita lewati dengan gampang. Asal kita semangat untuk tetap mencari wajah Tuhan. Yang kedua, karakter apa saja yang Kaleb miliki untuk kita teladani. Yang kedua adalah Kaleb memiliki keberanian. Katakan keberanian. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa Kaleb memiliki keberanian. Seperti tadi ayat Bilangan 14 ayat 4-10 itu, bahwa Kaleb dan Yosua mengatakan hal yang sesuai dengan kehendak Allah dan tidak menjadi lemah hatinya. Kaleb dan Yosua tidak menjadi lemah hatinya. Sebelum itu Kaleb dan Yosua membela kehendak Tuhan bagi Israel untuk merebut tanah perjanjian. Kaleb, ingat ya, Kaleb seorang diri sudah terlebih dahulu dengan tegas dan berani menyatakan kehendak Tuhan. Kita akan baca dalam Bilangan 13 ayat 30. Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Amin. Dengan berani ketika 10 pengintai ini mengatakan bangsa Israel, kita akan kalah ke sana, kita akan mati di sana. Kenapa? Di sana orangnya besar-besar. Tetapi Kaleb mengatakan tidak. Berani mengatakan tidak. Padahal kondisinya saat itu, saudaranya, kondisinya saat itu bangsa Israel sudah berontak, sudah mau pergi, bahkan mau bikin pemimpin lagi untuk kembali ke Mesir. Di situ Kaleb mengatakan tidak. Dia memiliki keberanian yang luar biasa. Itu yang harus kita contoh. Kita harus berani mengatakan tidak ketika ada seorang teman kita, sekeliling kita mengajak kita jatuh dalam dosa. Kita harus berani. Apakah Bapak Ibu Saudara berani mengatakan tidak? Amin. Kita harus berani ketika kita menjadi saksi Yesus. Kita harus berani mengatakan tidak.
berusaha dengan keberanian itu mengatakan tadi dikatakan tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah, janjinya dia berani mengatakan begitu. Kalau ibaratnya kita membayangkan bangsa Israel segitu banyaknya, Kaleb berdiri bilang tidak. Nah, Bapak bisa bayangkan ketika Kaleb sendirian di kerumunan orang banyak, bagaimana? Pasti Kaleb akan kalah, ya kan? Kaleb pasti, oh kau ini, pasti banyak lari. Tidak percaya. Istilahnya kalau kita ada mungkin rapat atau apa, ketika cuma satu orangnya ini bermusyawarah, satu orang menjawab tidak dan 10 orang menjawab iya, kemungkinan dipilih yang terbanyak. Benar nggak? Nggak mungkin dipilih satu karena nggak ada pendukungnya. Tetapi Kaleb dengan berani mengatakan tidak. Kenapa? Karena Kaleb merasa penyertaan Tuhan bersama dengan Kaleb. Amin. Karakter itulah yang membuat kita bisa maju. Karakter itulah yang membuat kita berani untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Karakter itulah yang membuat kita berani untuk menyatakan bahwa Tuhan adalah Raja di atas segala raja, bahwa Tuhan adalah keselamatan kita. Karakter Kaleb inilah yang selama ini dianggap Kaleb itu cuma pengintai dengan Joshua, dan selalu Joshua. Ternyata Kaleb itu juga luar biasa. Amin. Kita harus belajar dari Kaleb itu. Kaleb memiliki keberanian di tengah kondisi yang sangat menekan, dan hanya seorang diri berusaha menerangkan hati bangsa Israel sendiri yang membuat bangsa Israel untuk tenang. Kita akan tetap ke sana dan kita akan menjadi pemenang. Itu kalau bukan karena penyertaan Tuhan, mungkin Kaleb ini gak akan dipercayai orang-orang semuanya itu. Kalau bukan penyertaan Tuhan kepada Kaleb, mungkin saat itu Kaleb akan kau ini Kaleb sok tahu ini, ditinggalkan Kaleb, mereka kembali. Tapi karena penyertaan Tuhan yang luar biasa, bangsa Israel akhirnya taat dan berangkat ke tanah perjanjian. Kita perlu belajar dari Kaleb untuk berani bertindak seturut dengan Tuhan. Di tengah kondisi seperti ini Bapak Ibu Saudara, di tengah kondisi pandemi seperti ini, banyak corona, secara kedagingan, secara manusia kita semua takut. Benar? Karena tanpa kita sadari penyakit itu, coronavirus itu menyerang kita, akhirnya kita kalau lemah terjatuh. Di situ kita harus berani. Saya mengandalkan Tuhan, karena Tuhan Maha Tahu, karena Tuhan Maha Kuasa buat kita. Kita harus tetap berjalan dengan Tuhan, menyampaikan kebenaran Tuhan. Ketika kita menyampaikan kebenaran Tuhan itu, dan itu menyatakan bahwa Tuhan kita luar biasa. Amin. Kita sehat. Kita semua dibentengi oleh Tuhan kita. Karena Tuhan kita dahsyat luar biasa. Karena Tuhan kita adalah dokter dari segala dokter, Bapak Ibu Saudara. Jangan takut. Kita harus berani. Kita berani dan kita sesuai. Ketika pemerintah mengatakan kita harus pakai berprotokol, kita lakukan. Kita nggak boleh berpelukan, kita rubah. Cara kita menjadi saksi Yesus, cara kita untuk mendekati seseorang, nggak harus berpelukan, selamat, enggak. Tetapi tunjukkanlah bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Ketika Tuhan beserta dengan kita, kita tetap kuat untuk mencari Tuhan. Jangan mundur. Jangan mundur, bahkan jangan menjauh dari Tuhan. Ketika kita menjauh dari Tuhan, kuasa-kuasa ketakutan, kuasa-kuasa roh yang membuat kita takut, itu yang selalu mengintimidasi kita. Dan kita nggak akan bisa maju. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, saya yakin kita punya keberanian bahwa aku maju, bahwa saya mau melayani Tuhan dengan berani dengan Tuhan. Tuhan akan menyertai kita semua. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Tuhan kita dasar Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu akan turun tangan sendiri dalam kehidupan kita. Saya yakin ketika Bapak terkasih datang ke sini dengan usia, kalau di protokol dibilangkan di umur di 60 ya, orang yang
sudah lansia tidak boleh ikut beribadah, ya kan? Mengikuti protokol seperti itu. Tetapi saya lihat semangatnya luar biasa. Saya yakin Tuhan Yesus berada dalam Bapa, memberi penyertaan yang luar biasa. Tuhan Yesus sudah menyediakan pertama perjanjian luar biasa di surga nanti, amin. Karena Tuhan Yesus melihat Bapa menjadi saksi yang luar biasa. Jadi kita yang muda-muda jangan takut. Ketika kita, Bu, saya nggak mau ke gereja, saya harus antisipasi, Bu, untuk menjaga. Saya mau ikut online aja, boleh. Tetapi ketika ikut online harus benar-benar fokus seperti kita ibadah. Jangan ikut online, banyak ini disambi untuk melakukan pekerjaan rumah. Oh ya, sudah mulai. Berdirikan ya Bapak Ibu Saudara, diberikan HP-nya ini untuk online. Tetapi habis itu ada masa, kosong, masak dulu. Jadi kita nggak ada konsentrasi, benar? Nggak ada konsentrasi. Saya yakin siapa yang online di ibadah online, kebanyakannya konsentrasinya nggak penuh, benar? Karena kita nggak melihat, kita bisa aja. Nah, kadang-kadang kita di HP gini, terus bunyi cincin WhatsApp. Pasti kita akan digoda dengan WhatsApp itu, lari membuka WhatsApp itu. Kita tidak fokus pada ibadah online tadi. Ini adalah Tuhan memberikan kita seperti itu. Untuk apa? Supaya kita untuk tetap setia. Apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap berani untuk menjadi saksi Tuhan? Kalian sudah membuktikan itu. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, karakter Kaleb yang terakhir adalah yang harus kita pelajari. Kaleb memiliki kesetiaan. Amin. Kaleb memiliki kesetiaan. Itu karakter itu yang harus benar-benar kita contoh. Di Bilangan 14 ayat 24 mengatakan, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Amin. Karena kesetiaan Kaleb kepada Tuhan, karena keberanian Kaleb, karena semangatnya Kaleb, maka Kaleb mendapatkan tanah perjanjian itu. Sekarang Bapak Ibu Saudara di sini, siapa yang mau mendapatkan tanah perjanjian di surga nanti? Angkat tangan. Haleluya, semua akan mendapatkan tanah perjanjian. Asal kita setia kepada Tuhan. Amin. Kita nggak berbelok ke kanan ke kiri. Kita tetap lurus setia dengan Tuhan. Kita harus punya keberanian. Sekali Tuhan tetap Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan melirik ke kanan ke kiri. Walaupun ke kanan ke kiri godaannya yang luar biasa dalam dunia ini. Mungkin nanti di dunia akan menjadi kaya raya, di dunia akan menjadi. Itu hanya sementara, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara pilih yang mana? Setia dalam dunia atau setia dalam Tuhan? Ketika setia dalam Tuhan, nanti kita diberi hidup yang kekal, mahkota kekekalan dengan kita. Atau setia dengan di dunia, kita mendapatkan kekayaan, kesukaan hanya di dunia, dan akhirnya nanti kita bukan mahkota kekekalan, kita jatuh dalam dosa dan kita akan masuk dalam neraka. Sekarang Bapak Ibu Saudara bisa pilih mau yang mana. Jadi dalam hati ini, mau yang mana ya? Saya mau yang mana? Kalau saya mau bersama dengan Tuhan, setia bersama Tuhan. Karena saya mau memiliki mahkota kekekalan yang luar biasa. Amin. Seperti Kaleb ini, kesetiaannya Kaleb, walaupun digoncang, walaupun dibuat dalam situasi yang menekan Kaleb, tapi dia percaya, dia tetap setia kepada Tuhan. Kaleb yakin bahwa dia akan mendapatkan tanah perjanjian itu kepada Tuhan yang diberikan Tuhan kepadanya. Jadi Kaleb memiliki jiwa
yang berbeda dengan bangsa Israel. Amin. Artinya kalian memiliki keteguhan hati untuk tidak memberontak atau melawan Tuhan, yaitu kalian mempunyai kesetiaan. Ini yang berkenan di mata Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Terkadang dalam hati kita ini, oh saya mau setia, cuma hanya di mulut. Hati kita beda. Ada orang seperti itu. Saya setia dengan Engkau Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ujiannya seperti itu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Yakin? Apakah lagu itu yakin dalam hati kita? Kita tetap cinta Yesus. Ketika lagu ini mengatakan walaupun badai datang silih berganti, apakah kita tetap mencari Yesus? Amin. Kita harus benar-benar yakin. Kita introspeksi diri. Tuhan, saya mau tetap setia sampai Tuhan Yesus datang. Saya mau tetap setia bersama Tuhan, karena saya mau hidup bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Ketika Bapak Ibu Saudara menyanyikan itu, lagu itu harus dalam hati, jangan hanya di mulut saja. Kalau kita hanya di mulut saja kesetiaan, oh ya saya setia dengan Tuhan, tetapi setelah hari Minggu aja mengatakan saya setia dengan Tuhan, Tuhan saya mau setia dengan Engkau, berdoa, tetapi besok Senin beda lagi, sudah lupa dengan Tuhan. Nah, itu yang harus kita singkirkan semua. Kuasa-kuasa itu, mungkin kuasa di dunia ini menyenangkan di dunia, tetapi nanti akan membuat kita binasa. Tetapi ketika di dunia ini kita merasa sulit, merasa kalau aku ke Tuhan, setia dengan Tuhan, nanti kehidupan kami sulit, Bu. Tetapi yakin, sesulit apapun kita, Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Tuhan selalu menyertai kita. Sungguh luar biasa karakter Kaleb ini yang membuat saya pun Bapak Ibu Saudara berdiri di tempat ini itu bukan langsung berdiri bisa berfirman, tidak. Kalau dilihat dari belakang-belakang, siapa sih saya ini? Siapa saya ini? Saya ini hanya manusia, saya orang biasa. Saya sekedar pelayanan. Kalau dulu sampai saya di Jawa, saya kan orang Jawa ya, mungkin orang-orang ya dari bicara saya sudah kelihatan medok orang Jawa. Saya di Jawa itu mentok pelayanan saya sampai di Singer, Bapak Ibu Saudara. Itu pelayan Singer itu bagi saya sudah luar biasa, bisa melayani Tuhan. Saya ini Bapak Ibu Saudara, kalau nyanyi dalam keluarga saya, suara saya ini paling halus. Ketika saya bernyanyi, keluarga saya bilang gak usah nyanyi, terlalu cempreng, gak ada suaranya. Itu membuat saya secara daging, secara manusia itu saya kecewa. Tetapi di situ saya belajar untuk setia dengan Tuhan. Saya tetap belajar. Begitu Tuhan membawa saya ke Kalimantan, saya tetap belajar. Saya dikasih kepercayaan jadi WL. Pertama kali saya jadi WL. Saya diajari oleh pendeta kami, gembala kami yang ada di Balikpapan, Pak Iban Jaya itu. Mungkin Bapak Gembala mengenal bagaimana Pak Lin itu mengajarkan saya. Dulu itu Bapak Ibu Saudara, ketika saya WL, antara musik dengan saya ini tidak nyambung-nyambung. 2 jam kami latihan, tapi tidak bisa nyambung. Sambil saya menangis, saya marah, Tuhan aku tidak mau jadi WL, saya lebih senang jadi singer. Kenapa? Karena singer itu aman. Kalau nggak hafal lagu atau apa dimatiin aja, mulutnya gini-gini kan sudah kelihatan. Beda dengan WL kan, kalau WL ini harus bernarasi ya. Dulu Tuhan saya marah, saya menangis. Itu awal-awal suami saya pelayanan main musik. Yang dulunya siapa suami saya? Bukan pemain musik, tapi sekarang sungguh luar biasa. Musik semuanya sudah dikuasai. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Jadi dengan
kesetiaan itu, dengan kesetiaan kita kepada Tuhan, saya diingatkan, saya diajarkan sampai Pak Lim, bisa kamu Ruth, bisa. Mulut Tuhan, keluar, keluar. Dari situ saya dibelajar, akhirnya mulai dari WL. Begitu WL, walaupun kadang-kadang kedidal musik sedikit, tetap bisa. Akhirnya saya berani bisa melayani WL. Saya bilang, Om Lim, kalau saya WL, suami saya musik ya. Kenapa? Karena kalau di rumah biar bisa main gitar, suami saya nemani saya, bisa nyambung dengan musiknya. Oh iya, boleh. Akhirnya terus itu yang memelancarkan saya untuk WL. Kalau dikatakan saya ngerti firman, enggak. Saya sekedar baca. Jujur dulu waktu di Jawa saya singer, Alkitab ini enggak khatam Bapak Ibu Saudara. Padahal saya pelayan, iya, enggak khatam ini. Saya cuma sekedar, oh iya, singer aja, dengarkan firman, oh iya saya baca, tetapi enggak khatam. Dengan proses Tuhan yang luar biasa, proses kadang yang menyakitkan buat saya, itulah yang membuat saya semakin kuat untuk mencari Tuhan, sehingga saya bisa berdiri di tempat ini. Saya diproses dari Balikpapan, saya masuk ke Malino diproses. Bapak Ibu Saudara, prosesnya itu sungguh luar biasa. Suami saya harus di tempat estate gitu ya, maksudnya di lokasi pekerjaan di situ ada gereja tapi tidak ada pendetanya. Sungguh luar biasa. Tidak ada pendetanya Bapak Ibu Saudara. Di situ kurang lebih 85% orang Nasrani. Tetapi pendetanya belum ada karena gereja hukum ini kan. Jadi pendetanya belum ada. Saya kebiasaan kami kalau ibadah jam saya nanti jam 8 kita ibadah. Saya sudah siap jam 7 jam 8 sebelum jam kita di gereja. Bapak Ibu Saudara tahu di gereja masih tutup, gak ada orang satupun. Ternyata ketika pendeta datang, baru jemaat di situ, baru cepet mandi baru datang. Jadi pendetanya yang datang untuk jemaat, kesetiaannya jemaat itu belum ada. Jadi saya sendiri sama suami saya duduk di situ. Dari situlah Tuhan memproses kami. Dari situlah Tuhan akhirnya memakai suami saya bisa main piano, Bapak Ibu Saudara. Ada piano, nggak ada yang main musik. Jadi suami saya belajar sendiri. Saya suruh nyanyi dengan suara fals-fals. Jadi suami saya, kamu nggak bisa nota, nggak bisa nada. Ya udah belajar sendiri. Sempat emosi gitu. Tetapi itulah salah satu proses saya. Akhirnya suami saya lancar main piano dan saya pun nyanyinya sekarang sudah nggak malu-malu, nggak kayak dulu. Karena dulu punya rasa takut, suara nggak enak nanti didengar orang gimana. Tetapi sekarang saya yakin ketika suara saya nggak enak menurut dunia, tapi menurut Tuhan itu luar biasa. Amin. Jangan takut untuk melayani Tuhan. Jangan takut nanti aku nggak mau lah. Tuhan nanti suara nggak enak, nanti malu. Jangan takut. Ketika suara kita nggak enak, kita di atas di sini. Tuhan mengubah suara kita. Amin. Tuhan mengubah suara kita menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling saudara, Bapak Ibu Saudara semuanya. Jangan takut. Kesetiaan Allah itu yang membuat saya semakin kuat. Saya di tempat itu harus mau nggak mau Bapak Ibu Saudara. Saya pun hitungannya firmannya masih tahu sekedar aja. Di situ Tuhan proses. Kamu harus belajar. Suatu ketika hamba Tuhan tidak bisa datang di estate itu karena kendala hujan dan jalannya jauh karena rumah hamba Tuhan dengan tempat kami itu 1 jam Bapak Ibu Saudara. Jadi hujan gak datang. Jemaat itu kami sudah mengundang masuk jemaat. Ayo datang, saya mendekati pelan-pelan datang. Sudah datang semua jemaat. Hamba Tuhannya tidak ada Bapak Ibu Saudara. Akhirnya pengurus di situ mengatakan, maaf Bu Edo, saya dipanggil Bu Edo ya karena saya namanya Edo. Bu Edo, bisakah Bu Edo ambil pelayanan untuk khotbah? Saya kaget Bapak Ibu Saudara karena saya belum pernah khotbah. Ternyata orang-orang di sana menganggap saya ini pendeta, menganggap saya ini hamba Tuhan. Padahal itu belum Bapak Ibu Saudara. Saya bingung harus saya khotbahkan apa? Ya Tuhan apa? Itu proses pertama. Akhirnya suami saya bilang, mengingatkan saya. Ketika Tuhan sudah menunjuk, lakukanlah karena Tuhan sudah ada bersama dengan kamu. Saya minta waktu, bisakah minta waktu sebentar aja pulang saya ke mes? Oh iya, boleh. Saya pulang, apa yang saya cari? Tuhan, apa yang harus saya khotbahkan? Saya mau setia dengan Engkau Tuhan, tetapi apa harus saya sampaikan? Saya tidak ngerti
ngerti Tuhan, tidak ngerti sama sekali. Tuhan mengingatkan, Ruth, pernah kau menyantap korbannya pendeta ini? Apa yang saya khotbahkan? Oh ya Tuhan, saya belajar di situ. Saya khotbahkan janda yang memberikan hartanya itu semua kepada Tuhan. Itu khotbahnya sama. Ibu khotbahnya istrinya Pak Lim. Waktu di kaum wanita, Ibu Ruth sama-sama dengan saya namanya Ruth. Waktu beliau khotbah saya suka mencatat. Disitulah pertama kali saya khotbahkan Bapak Ibu Saudara. Saya khotbahkan Tuhan memakai. Yang di depan itu Bapak Ibu Saudara, manajer-manajer perusahaan, manajer suami saya, dan lucunya manajer itu bukan orang Indonesia, orang Filipina. Bagaimana saya sebenarnya bahasa Indonesia saya ini medok Jawa, apakah dia ngerti? Tetapi saya yakin semua diberkati, amin. Akhirnya dapat berkat yang luar biasa. Karena apa? Kesetiaan kita. Begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara. Ketika setia dengan Tuhan, apa yang kita hadapi saat ini, apa yang kita alami saat ini, pencobaan apa saat ini, ketika tetap setia, kita akan mengalami dengan Tuhan sungguh dahsyat. Kita akan mengikuti jalannya. Sebesar apapun masalah itu akan terlihat kecil. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengatakan, sebesar biji sesawi akan bisa memindahkan gunung. Seberapa sulitnya yang kita hadapi, ketika kita mengandalkan Tuhan, semuanya itu akan lewat. Itu sungguh luar biasa. Tetaplah kita menjadi setia, tetaplah kita memiliki semangat, tetaplah kita memiliki keberanian untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Itu motivasi, itu karakter yang luar biasa buat kita semuanya. Saya bisa berdiri itu karena Tuhan menyertai saya. Kalau Tuhan tidak menyertai saya saat ini, mungkin saya sudah masih tidak berdiri di sini. Saya tidak akan mengenal Bapak Ibu Saudara semuanya. Tetapi itu karena penyertaan Tuhan yang luar biasa, saya bisa berdiri bersama-sama dengan saudara. Dan saya yakin Tuhan akan tetap menyertai saya kemanapun saya pergi, kemanapun saya memberitakan Injil, Tuhan akan menyertai saya. Amin. Saya tidak takut Bapak Ibu Saudara. Saya tidak takut ketika nanti ada orang menghadang saya, membuat saya kecewa, membuat saya sakit. Saya tidak takut. Karena kecewaan sakit hati di dunia ini tuh akan dikalahkan bersama dengan Tuhan di surga. Amin. Amin. Jadi saya himbau, saya menyatakan sama Bapak Ibu Saudara, jangan takut untuk menjadi pelayan Tuhan. Amin. Ketika saat ini hati Bapak Ibu Saudara masih gundah, masih mau melayani enggak, bikin komitmen hari ini. Saya mau menjadi pelayan Tuhan karena Tuhan selalu beserta dengan saya. Amin. Pakai teladan Kaleb dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Itu akan membuatkan kita semua. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesimpulannya dalam firman ini adalah 3 karakter yang ada pada Kaleb adalah karakter yang Tuhan nantikan ada pada setiap anak-anaknya, pada kita semuanya. Untuk terus kita bersemangat melangkah dalam rencana Tuhan, terus berani menyatakan kebenaran di tengah-tengah lingkungan kita. Kita harus berani menyatakan kebenaran Tuhan dan terus setia sampai akhir mengikut dan memegang janji Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Saya undang singer WL dan tim musik. Kita akan menyanyikan Kuasa-Mu Terlebih Besar. Langsung refnya aja ya. Karena Tuhan, kuasa Tuhan itu sangat besar bagi kita semuanya. Kuasa Tuhan selalu menyertai kita seperti Kaleb yang sudah disertai Tuhan dimanapun keadaannya, dan tetap setia kepada Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Kita diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Tetap semangat.